Hai semuanya, kenalin aku Frilia. Nah, aku mau tanya pada kalian semuanya, pernah gak sih kalian curhat ke seseorang, entah itu keluarga kalian, entah itu sahabat kalian, entah itu teman-teman kalian, tetapi alih-alih kalian didengerin atau mendapatkan solusi dari apa yang kalian ceritakan, mereka malah adu nasib seolah-olah problem mereka itu lebih gede, lebih parah, lebih menyakitkan, lebih menyedihkan daripada masalah apa yang kalian ceritakan. Sebenarnya kita curhat itu tujuannya adalah satu. Pertama, karena ingin didengarkan. At least didengarkan dulu. Solusi dan pendapat itu bagian terakhir. At least kita didengerin dulu, itu sudah merupakan bagian dari curhat. Tapi, tak banyak dari orang ini sadar akan hal ini. Sebenarnya pencurhat cuma ingin didengerin, tapi mereka malah adu nasib, membanding-bandingkan seolah mereka paling menderita. Nah, fenomena adu nasib ini disebut Operation Olympic, yaitu peristiwa orang membanding-bandingkan dengan orang lain, atau suatu kelompok membanding-bandingkan dengan kelompok lain. Alih-alih fokus dengan topik, si adu nasib ini malah membelokkan cerita dari si pencurhat menjadi ceritanya. Padahal si pencurhat itu maunya didengerin. At least didengerin aja udah lega. Karena mungkin ada orang-orang yang ketika dia mendapatkan masalah, mereka tidak bisa memendamnya lebih lama lagi, sehingga mereka membutuhkan orang untuk mendengarkan problemnya. Nah, dengan begitu ada kelegaan tersendiri setelah masalah yang terpendam ini keluar dengan kata-kata. Nah, mengapa sih orang-orang ketika dicurhati itu malah adu nasib? Bukannya mereka ngasih solusi, ngasih dukungan, ngasih pendapat, mereka malah menceritakan kisah-kisahnya sendiri, seolah-olah kisah mereka itu lebih kejam, lebih menyedihkan, lebih menderita daripada kisah kalian yang mungkin biasa-biasa aja bagi mereka. Sebenarnya ada dua alasan mengapa orang-orang yang kita curhati ini cenderung adu nasib. Nah, alasan yang pertama adalah karena mereka nggak tahu mau respon apa. Iya bener, mereka nggak tahu mau respon apa. Jadi, ketika kita curhat pada seseorang dan alih-alih mereka adu nasib dengan kita, mereka itu sebenarnya nggak tahu mau respon apa. Apakah kita membutuhkan dukungan, apakah kita membutuhkan saran, apakah kita membutuhkan sesuatu yang membuat kita enak dan lega atau nyaman. Mereka tidak tahu akan hal itu. Nah, ini tuh bisa aja pengetahuan mereka sedikit tentang hal itu ataupun rasa empati mereka sedikit tentang hal itu. Jadi, alih-alih mereka ingin ngasih saran atau solusi, mereka malah adu nasib dengan penderitaannya. Karena kenapa? Karena penderitaannya yang mungkin sama dengan kita atau bahkan lebih menyedihkan dari kita itu mereka udah kuasai di luar kepala. Ya kan, mereka udah kuasai di luar kepala sehingga mereka bisa melontarkan dengan kata-kata yang lugas, yang mudah dipahami oleh kita. Atau bisa juga mereka itu malas. Malasnya gimana? Mereka malas mikir, ya kan? Biasanya kalau ada si pencurhat dan dia udah males sama si pencurhat ini, makanya dia cenderung membanding-bandingkan. Mereka cenderung adu nasib, bukan ngasih solusi atau saran. Kan kalau kita mau ngasih solusi atau saran, kalau memang kita tidak tahu apa yang mau kita kasih, itu kan cenderung apa ya? Cenderung kita lebih mikir ekstra gitu daripada kita memberitahukan pengalaman kita yang bahkan lebih parah, lebih buruk, lebih menyedihkan dari pengalaman si pencerita. Alasan yang kedua, mereka ingin memberikan motivasi pada kita. Ya kan, mereka ingin memberikan motivasi pada kita. Kan mereka nggak ngasih saran, mereka nggak ngasih pendapat, tetapi mereka ngasih motivasi. Motivasinya apa? Ya motivasinya pengalaman-pengalaman mereka ini, pengalaman yang mungkin lebih menyedihkan. Mereka ingin kita itu baik-baik aja. Mereka ingin kita mendengarkan ceritanya yang mungkin lebih parah, lebih menyedihkan daripada cerita kita, daripada masalah apa yang kita hadapi, sehingga kita nanti bisa mikir bahwa oh iya ya, masalah kecil ini aja kenapa aku pusingin,
masalah sekecil ini aja kenapa aku permasalahin? Kan masalah dia lebih gede. Dia aja bisa keluar dari masalah itu, sementara aku harusnya masalah sekecil ini juga bisa dong keluar dari masalah ini. Alih-alih dia masalah besar aja bisa keluar, apalagi aku masalah kecil, harusnya aku bisa keluar dong dari masalah ini. Nah, di pikiran orang-orang yang ngasih motivasi, yaitu berupa adu nasib itu kepada kita, harapannya dia ingin kita keluar dari masalah itu dengan cara membandingkan masalah kecil dengan masalah besar. Tapi menurut aku pribadi, di sisi lain, selain dari dua hal itu, menurutku mereka udah capek dengan apa yang mereka dengar, yaitu curhat dari kita. Misalkan kita bestie nih ya sama B, ya kan? Kita bestie sama si B, dan kemudian si B ini capek banget. Mungkin karena aktivitas sehari-harinya yang membuat dia stres atau capek gitu, dan kita timpali, ya kan? Kita timpali kecapean itu dengan kita curhat. Kita timpali lagi dengan masalah-masalah kita yang kita lontarkan, yang kita keluarkan dengan si B. Otomatis si B kan udah banyak pikiran ya. Si B udah banyak pikiran, si B udah stres, si B udah pokoknya capek banget dihadapi realita hidup yang kejam ini. Dan kita malah menimpalinya dengan masalah-masalah kita. Ini kan real masalah kita ya. Akhirnya si B itu tidak sepenuh hati mendengar cerita kita. Apa yang terjadi jika si B ini tidak sepenuh hati atau bahkan muak mendengar cerita kita? Yang terjadi si B akan pertama tidak fokus dengan cerita kita. Jelas mereka tidak bisa memberikan solusi, arahan, saran dan sebagainya karena mereka emang capek. Yang kedua adalah si B ini ingin mengungkapkan atau ingin melampiaskan kekesalannya, kecapeannya itu pada kita. Kan dia mikir ya, aku udah capek, kenapa malah dicurhati? Dia ingin melontarkan rasa kecapeannya itu pada kita, sehingga dia adu nasib terhadap kita. Tapi menurut aku, adu nasib ini tidak selamanya dibenarkan. Kenapa? Karena orang itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Tidak semua orang mempunyai latar belakang yang sama. Istilahnya tidak semua orang kuatlah menghadapi ujian apa yang diberikan oleh Tuhan. Ada ujian yang kecil, dia tidak bisa keluar dari ujian itu. Ada orang yang diberikan ujian besar, tetapi dia bisa menjalani atau bahkan keluar dari ujian itu. Nah, kenapa ada orang-orang yang seperti itu? Karena latar belakang mereka beda. Mungkin orang-orang yang punya masalah gede dan dia bisa mengatasi masalah gede tersebut dengan baik, atau kuatlah intinya menjalaninya. Nah, mungkin pada waktu mereka kecil, itu mereka dididik keras, dididik kuat, atau dididik pokoknya serba bisa gitu, dan lain-lain. Nah, itu menjadikannya ketika tumbuh dewasa, dia bisa menghadapi masalah yang gede. Nah, begitupun dengan orang yang menghadapi masalah kecil aja tidak bisa, mungkin ketika kecil, dia itu misal dimanja, atau sama orang tuanya itu terlalu dikasih sayangi, tetapi terlalu gitu, sehingga orang ini akan bergantung pada orang lain, atau biasanya keluarga ya. Orang ini akan bergantung pada keluarga yang menjadikannya jiwa-jiwa orang ini menjadi lemah, sehingga jika ada problem yang kecil, dia tidak bisa menyelesaikannya dengan baik karena dia terbiasa untuk menyelesaikan masalahnya bersama-sama gitu, atau bahkan tidak ada masalah sekali dan udah diselesaikan dengan keluarganya. Nah, mereka akan kaget menghadapi masalah yang kecil ketika tokoh sebelumnya itu bertemu dengan tokoh yang kita bahas saat ini. Nah, itu akan menimbulkan gap, akan menimbulkan rasa yang berbeda gitu. Ada yang satu, dia diberikan masalah yang gede tetapi bisa menjalaninya. Ada yang satu, dia diberikan masalah yang kecil tapi tidak bisa keluar dari masalahnya. Nah, ketika ini bertemu, maka si A akan berpikir bahwa si B ini lemah banget. Si B ini tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Kenapa masalah sekecil itu dia tidak bisa menyelesaikan, sementara aku masalah yang gede
ini aja bisa menyelesaikannya sendiri. Tapi apakah salah peristiwa adu nasib ini? Nah, menurut aku pribadi, ini tuh ada benernya, ada salahnya. Tergantung tujuannya. Nggak salah kalau tujuannya itu memang benar-benar bikin memotivasi orang yang sedang curhat. Jadi mereka bisa membandingkan keadaannya saat ini dengan keadaan kamu yang bahkan lebih parah. Itu tidak masalah. Dan asalkan si pencurhat ini bisa keluar, bisa mengatasi masalahnya dengan sendirinya after dengar cerita kamu, after dengar cerita yang menyedihkan dari kamu. Kalau misal alasannya benar-benar kamu ingin memotivasinya. Tapi kalau misal alasannya sekedar ya kamu tidak memotivasinya, tetapi kamu tidak mendengarkan dia dan dia udah muak dengan cerita kamu juga gitu. Itu yang salah. Tetapi kalau adu nasib ini memang sesuatu yang bikin orang lain tambah frustasi, bikin orang lain tambah stres, berharap mereka bisa mendapatkan saran, dukungan, atau lain-lain, mereka malah mendapatkan kisah-kisah dari orang lain, dari si adu nasib ini yang mungkin tidak relevan dengan hidupnya, yang mungkin tidak memberikan motivasi atau memberikan apa-apa, atau bahkan cenderung memberikan masalah baru, memberikan kesetresan baru terhadap apa yang dilalui si curhat. Padahal si pencurhat ini ingin didengarkan, ingin mendapatkan solusi, ingin mendapatkan saran, ingin mendapatkan dukungan bahkan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Alih-alih mendapatkan semua itu, mereka malah mendapatkan timpalan balik, yaitu kisah-kisah sedih, kisah-kisah penderitaan dari si adu nasib ini. Itu kan bikin kita kesel ya. Terus selain itu, kita juga merasa nggak dihargai dengan hal itu. Kita merasa kurang dihargai, nggak ada simpati. Orang-orang yang adu nasib ini nggak ada simpati dengan cerita kita. Ya boleh kita adu nasib. Ya boleh kita adu nasib dengan tujuan memotivasi. Tetapi jika tidak ada hal yang benar-benar memotivasi si pencerita ini, benar-benar membuat si pencerita ini keluar dari masalahnya, yaitu adu nasib itu merupakan sesuatu yang salah. Malah tambah pusing orang yang ngedengerin cerita si adu nasib ini. Berharap mereka keluar dari masalahnya, malah mereka mendapat masalah baru dan mendapat ketidaknyamanan akan hal itu. Ya dong, kita tidak nyaman karena kita ingin mendapatkan something, tetapi malah si adu nasib ini tidak menghargai kita. At least mendengarkanlah setidaknya dan memahami apa keluh kesah kita, tetapi no, mereka tidak melakukannya. Mereka tidak melakukan hal itu. Mereka malah adu nasib dengan kalian. Cara mengatasi adu nasib. Yang pertama adalah tetap tenang dan kontrol emosi. Ketika kita curhat, ketika kita bercerita dan orang lain malah menimpali kayak kata-kata lo mah mending, pokoknya ada lo mah mending, gue mah gitu-gitu. Nah, itu kan mereka ingin bercerita lebih lanjut, ya kan? Nah, dengan sinyal seperti itu, kalian harus siap nih. Kalau, wah kayaknya gue bakal ngedengerin dia nih. Gue bakal ngedengerin kata-katanya, peristiwa-peristiwanya, kemudian masalah-masalahnya yang mungkin relevan dengan masalah kita. Nah, pertama harus siap dengan seperti itu. Kemudian kita harus mengontrol emosi kita. Jangan langsung kita berbicara kayak, wah gak bener nih gue niat curhat dengan lo, malah lo itu adu nasib dengan gue kayak udah merasa stres gini, lo timpali dengan hal-hal yang kayak gitu. Nah jangan gitu. Yang pertama itu tetap santai, kalem. Ya kan, kalian harus tetap kalem, kalian harus tetap mengontrol emosi gitu. Membuktikan bahwa jiwa kalian itu tenang, membutuhkan kalian orang yang tenang. Kemudian yang kedua adalah setelah kita ngedengerin ceritanya, ya kan, setelah kita ngedengerin ceritanya, kita harus simpati sedikit sama dia. Simpati sedikit. Misalnya kayak, wah, kayaknya bener sih ceritamu lebih sedih dari gua. Harusnya gua bisa nih
keluar dari masalah-masalah gue yang mungkin kecil ini. Pokoknya ladenin dulu aja, beri sedikit rasa-rasa simpati seperti itu. Nah, coba gitu, dia sadar nggak? Dia sadar nggak akan hal itu? Kalau misalnya dia kayak memberikan kata-kata simpati kepada kita, istilahnya memberikan simpati balik lah, kayak lo juga harus kuat, lo gini gini gini. Nah, orang tuh latar belakangnya beda-beda, jadi gini gini gini. Nah, kalau mereka memberikan hal yang seperti itu, tandanya masih oke lah ya. Kalau mereka tidak memberikan hal yang seperti itu, istilahnya pencurhatnya jadi ganti. Pencurhatnya jadi kayak dia seolah-olah lo itu cuman dijadiin pendengarnya doang. Seolah-olah lo dijadiin pendengarnya doang. Kemudian, jika kalian masih ingin ngobrol, nah ya ganti topik aja. Gak usah bahas masalah lo, gak usah bahas masalah dia. Yaudah, ganti topik aja. Ini kalau lo bener-bener mau ngobrol sama dia. Kalau udah muak, kayaknya udah gak kuat nih, gue udah capek, gue udah stres gitu. Ya udah, ganti topik aja. Udah stres kan sama topik ini? Udah stres kan ngelihat kelakuannya dia kayak gitu? Alih-alih kamu ingin didengerin, tapi kamu malah dicurhatin lagi. Dan seolah-olah kamu yang ngedengerin dia. Seolah-olah dia ingin diberikan rasa simpati. Seolah-olah dia ingin diberikan, bukan saran atau pendapat ya. Pokoknya membanding-bandingkan kamu. Itu kan membuat kita capek sendiri. Membuat kita kesal sendiri. Ya udah, jika kalian ingin lanjut ngobrol, kalian bisa mengalihkan topik. Misalnya kayak, gimana lo akhir-akhir ini? Kerjaan gimana? Enggak, kalau misal anak kuliah, gimana lo akhir-akhir ini? Lancar kuliah, dosen gimana? Atau lo udah punya cowok ya sekarang gitu. Spill dong, gitu-gitu. Pokoknya buat diri kalian itu enjoy di dalam suatu percakapan itu. Jadi alih-alih kalian tidak stres, ya kan? Alih-alih kalian mengalihkan stres, kalian juga mengalihkan masalah-masalah yang kalian hadapi. Emang benar kalau masalah-masalah itu tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa mengalihkan sedikit saja dengan masalah-masalah yang kalian hadapi saat ini. Jadi buat kalian lebih enjoy aja gitu. Kalau kalian udah gak mau lagi, kayak udah stres banget, udah capek banget dengan si A, udah capek banget dengan si adu nasib ini, dan aku udah capek lah gak mau ngobrol lagi sama dia, aku udah gak kuat ngobrol topik-topik lagi sama dia, walaupun topiknya have fun gitu, walaupun topiknya yang santai-santai, atau topiknya yang membuat kita nyaman, membuat kita senang, tapi jujur aku pengen pulang, aku udah gak bisa sama si adu nasib ini. Ya udah, kalian cabut aja. Ya maksudnya gak langsung cabut, tapi kalian bisa dengan alasan-alasan yang lebih logis gitu. Kayak, maaf nih, mama gue nelpon, gue udah disuruh pulang karena gini. Atau kalian bisa ngejelasin, aduh aku lupa, besok deadline presentasi dan sekarang aku belum ngerjain gitu. Dan pinter-pinter kalian adalah cari-cari alasan buat kalian cabut dari situ. Itu malah lebih baik daripada kalian tetap di lingkungan yang seperti itu. Kemudian kita bisa belajar dari kesalahan. Nah, kalau suatu saat kita menghadapi masalah lagi dan kita ingin bercerita, misal pada orang yang sama ya, misal teman kita nggak banyak, teman kita itu aja. Nah, kita curhat. Kalau misalnya si pendengar ini, teman kalian itu responnya baik, lebih baik dari sebelumnya. Dia udah nggak adu nasib lagi. Nah, kalian bersyukurlah atas hal itu. Tetapi ketika responnya tetap sama, ketika 2-3 kali kalian curhat tetapi responnya tetap sama, ya berarti itu merupakan sifat dari mereka yang seperti itu. Dan itu susah ngubahnya gitu. Sehingga belajar dari kesalahan, kalian udah curhat 2-3 kali tapi responnya masih sama, kalian gak didengerin, apalagi dia ngasih pendapat, saran, atau dukungan, dan dia cenderung adu nasib terus, yang membuat kalian stres sendiri, yang membuat kalian muak sendiri, itu ya udah gak usah curhat sama dia lagi, dan udah gak usah saling benci-benci gitu juga gak usah. Yang penting kayak belajar dari kesalahan, ya udah gak usah curhat di dia lagi. Walaupun misal kita tetap berteman baik sama dia,
ya kan? Kita tetap memiliki hubungan yang baik sama dia. Misalnya kalau kalau teman main, teman nongki yang asik-asik gitu, ya nggak apa-apa. Tetapi untuk masalah curhat, kalau misal kalian nggak dengerin, ya buat apa? Kan orang pencurhat itu ingin melontarkan atau mengekspresikan hal-hal yang terpendam dalam diri kita untuk didengarkan oleh orang lain, sehingga itu akan menimbulkan rasa kelegaan tersendiri. Tetapi ketika si pencurhat ini at least tidak didengarkan oleh orang lain, oleh teman kita curhat itu, nah buat apa? Mending ya udah, daripada kita kayak gitu, daripada kita kesel sendiri, capek sendiri, stres sendiri, ya mungkin kita diem aja. Dan mungkin salah satunya juga itu sih, perbanyak relasi, ya kan? Perbanyak teman, perbanyak relasi juga, sehingga kita bisa memilah-milah mana sih teman yang cocok untuk dicurhati tentang hal ini, mana sih teman yang cocok dicurhati tentang hal ini. Percaya deh guys, kalau kita tetap bersosialisasi dengan baik, menjadi orang baik, kita akan mendapatkan teman yang 11-12 sama kayak kita gitu. Jadi jangan patah semangat dan tetap semangat. Jadi sekian dari video ini, aku Frelia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.